Selamat pagi semua. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan hasil UAS Statika Dasar mengenai uji Cheat-Word 2x3 dan uji T1 sampel. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Dewi Triani dengan NIM 2511011121 dari program studi bimbingan konseling kelas C semester 2 yang diampu oleh Pak Wayan Eka Paramata. Nah, kita masuk ke tujuan analisis. Tujuan analisis dalam tugas ini ada dua. Yang pertama, menguji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kedisiplinan belajar siswa menggunakan uji Cheat-Quadrat. Kedua, menguji apakah langkah-langkah skor kepercayaan diri siswa berbeda dari standar sekolah sebesar 75% menggunakan uji T1 sampel. Nah, selanjutnya data dummy uji Cheat-Quadrat. Pada analisis pertama, saya menggunakan data dummy yang disusun dalam tabel kontingensi antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Hipotesi 0 menyatakan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar. Sedangkan hipotensi alternatif menyatakan terdapat hubungan antara keduanya. Kalian bisa lihat di layar ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah penghitungan Cheat-Quadrat. Dalam Cheat-Quadrat, langkah pertama adalah menghitung frekuensi harapan atau FE frekuensi dengan rumus total. Baris di total, kolom di bagian jumlah sampel. Setelah itu dihitung nilai tanda kurung FO kurang FE pangkat 2 per FE pada setiap sel. Kemudian seluruh hasil dijumlahkan untuk memperoleh nilai Cheat-Quadrat hitung. Nah, kita lanjut ke selanjutnya ya. Tabel perhitungan menunjukkan nilai Cheat-Quadrat hitung sebesar 3,766. Sedangkan nilai Cheat-Quadrat tabel sebesar 5,991. Sedangkan derajat bebas adalah 2. Sedangkan nilai hitungan kecil dari nilai tabel, maka HO diterima. Dan tidak ada hubungan sistematis. Dan selanjutnya, data dummy uji T1 sampel. Kita memulai materi yang kedua, yaitu data dummy uji satu sampel. Pada analisis kedua, saya menggunakan data skor kepercayaan diri siswa sebanyak 12 responden. Hipotesis 0 menyatakan rata-rata skor sama dengan standar sekolah yaitu 75, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan rata-rata skor berbeda dari standar tersebut. Data yang digunakan yaitu 80, 70, 82, 76, 74, 79, 81, 77, 83, 75, 80, 78. Nah, saya akan
skip selanjutnya. Langkah penghitungan uji T. Langkah pertama adalah menghitung rata-rata sampel yang digunakan sebesar 78,58 dan disimpang baku sebesar 7,78. Selanjutnya, nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus uji T untuk mengetahui apakah rata-rata sampel berbeda secara sistematis dari nilai standar 75. Gunakan rumusnya T sama dengan tanda kurung X atau MO tanda kurung atau S atau N. Selanjutnya, hasil uji T. Hasil penghitungan menunjukkan nilai T hingga sebesar 4,46, sedangkan T tabel sebesar 2,201 dengan derajat bebas 11. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka AO ditolak. Nah, kita selesai presentasi kali ini. Saya izin untuk menyampaikan interpretasi hasil dan kesimpulan atau penutup. Nah, interpretasi hasil. Berdasarkan hasil uji C kuadrat diperoleh nilai X pangkat 2 sedangkan sebesar 3,766 yang lebih kecil daripada X pangkat 2 tabel sebesar 5,991 sehingga HO diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang sistematis antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Dengan demikian, kedisiplinan belajar siswa tidak mempengaruhi oleh jenis kelamin. Berdasarkan hasil uji T, satu sampel diperoleh nilai T hitung sebesar 4,46 yang lebih besar daripada T tabel sebesar 2,201, sedangkan HO ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa berada secara sistematis dari standar sekolah sebesar 75% karena rata-rata yang diperoleh adalah 78,58, sedangkan data disimpulkan bahwa layanan konseling kelompok efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan uji C kuadrat tidak terdapat hubungan yang sistematis antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Dan yang kedua, standar hasil uji T sampel rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok lebih dari standar sekolah yang diterapkan, yaitu 75%. Nah, sedangkan yang ketiga, demikian layanan konseling kelompok dapat dinyatakan memberikan kontribusi positif terhadap pentingnya kepercayaan diri siswa. Nah, selesai sudah presentasi saya kali ini. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman. Saya siapkan pertanyaan. Terima kasih.